Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, pada dosen pengampu, mata kuliah Kapita Selekta Klinis. Di sini saya akan melakukan presentase yang telah saya buat. Adapun dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Kapita Selekta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Wulandari dengan NPM 214111047. Poster yang telah saya buat ini berisi tentang penelitian yang akan saya lakukan. Bisa dilihat di sini bahwa judulnya adalah berteman dengan penyakit, kanker menyebabkan depresi pada pasien. Nah, apa sih yang dimaksud dengan berteman dengan penyakit itu? Nah, berteman dengan penyakit adalah tidak membenci kondisinya, tidak menyalahkan diri sendiri maupun orang lain. Dengan berteman dengan penyakit, seseorang menjadi lebih ikhlas dan tenang. Keikhlasan itu bisa mengurangi tingkat depresi pada pasien itu sendiri. Nah, adapun fenomena yang saya angkat, yaitu karenanya fenomena ini muncul dari lingkungan terdekat saya, di mana orang tersebut mengalami kondisi yang cukup menakutkan, yaitu menderita kanker. Pada awalnya, dia berusaha menerima hal tersebut. Namun, pada saat sudah melanjutkan serangkaian pengobatan lanjutan, seperti kemoterapi, radiasi, dan lainnya, dia merasa bahwa kanker berdampak serius pada kehidupannya, di mana dia sering mengalami penderitaan fisik, psikososial, spiritual, dan masalah lainnya. Semakin berat stadium kanker, maka semakin berat pula gejala depresi yang dialami. Nah, di sini juga ternyata saya menemukan artikel di mana dukungan dari keluarga itu sangat penting untuk pasien kanker, apalagi pasien kanker yang terkena depresi. Ada pula Vidi Aldiano yang merasakan depresi pada saat tahu dirinya tertekan. Maksud saya terkena kanker dan membuat ia merasa takut. Namun, ia merasa ketakutan untuk menjalani kehidupan sehari-harinya setelah mengetahui ia terkena kanker. Namun, karena adanya dukungan dari sekitar, dia merasa optimis dengan hal tersebut. Nah, ternyata kanker payudara menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia, serta menjadi salah satu penyumbang kematian pertama akibat kanker. Nah, data Global Sen tahun 2020, jumlah kasus baru kanker payudara mencapai 68,85 kasus atau sebanyak 16,6%. Dari total 3.960,91 kasus baru kanker di Indonesia. Nah, penelitian ini menunjukkan nih bahwa 34,4% pasien kanker di Indonesia mengalami depresi. Persentase ini meningkat sejalan dengan semakin parahnya penyakit, lama penyakit, dan meluasnya stadium kanker. Kejadian depresi tertinggi terjadi pada pasien kanker yang mengalami terapi kombinasi, yaitu seperti pembedahan dan kemoterapi. Nah, itu tuh sebanyak sejumlah 26%. Nah, dengan seiringnya waktu yang berjalan, depresi merupakan hal yang umum terjadi pada penderita kanker. Nah, depresi sering diteliti karena gejala-gejala yang terjadi
sering sulit dievaluasi. Nah, ketika pasien menerima penanganan kanker, lebih dari 100 studi menunjukkan sampai 5,8% penderita kanker berhubungan dengan depresi yang tinggi. Itu menurut Messi 2004. Nah, banyaknya penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengalami depresi bersama dengan penyakit kronis cenderung memiliki gejala yang lebih parah dibandingkan depresi atau penyakit medis itu sendiri. Nah, penelitian ini juga telah membuktikan lebih lanjut bahwa mengobati depresi juga dapat membantu meningkatkan hasil penyembuhan penyakit. Secara umum atau secara sebesar 25% dari penderita kanker diindikasi mengalami depresi. Akan tetapi hanya 2% dari mereka yang memperoleh penanganan secara medis atau diberikannya eh, obat antidepresan. Padahal diagnosa depresi secara benar dan penanganan dapat sangat membantu dalam meningkatkan pengobatan dan kualitas hidup para penderita kanker. Nah, tadi udah ngebahas tentang fenomena. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan depresi. Depresi adalah gangguan emosional yang ditandai dengan perasaan tertekan, perasaan bersalah, dan tidak berguna. Kesedihan yang amat sangat mendalam, menarik diri dari orang lain, dan terjadi secara terus-menerus pada penderita kanker. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi depresi pada pasien kanker. Antara lain adalah lamanya diagnosa, tingkat keparahan, prognosis yang buruk. Nah, adapun depresi menurut Beck 1967 adalah seperangkat kognisi negatif yang terdiri dari perilaku-perilaku dan keyakinan-keyakinan negatif mengenai diri sendiri, dunia, dan masa depan. Nah, dalam BDI atau Back Depression Inventory Skala memiliki 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan somatif. Depresi pada pasien kanker juga membuat ia merasa kehilangan citra dalam dirinya, perasaan bersalah, menghukum diri sendiri, dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dikarenakan ia merasa tidak berdaya karena merasakan kesakitan pada fisiknya dan membuat penderita merasakan capek untuk melanjutkan pengobatan ataupun untuk dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Setelah saya mencari jurnal dan mendapatkan 7 jurnal, saya dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan sel kanker merupakan fenomena molekuler yang dapat mengancam jiwa. Presentasi ini sejalan dengan semakin parahnya penyakit, lama penyakit, dan meluasnya stadium kanker. Kanker merupakan penyakit yang tidak menular, yang paling banyak menyerang wanita. Nah, kategorinya ada stadium awal sampai stadium lanjut. Beberapa faktor mempengaruhi depresi pada pasien kanker, yaitu terkait penyakit dari internal pasien itu sendiri, penanganan, dan lingkungan sekitarnya. Hal yang ingin saya teliti kembali adalah apakah dari awal pasien yang memiliki kanker itu sudah depresi atau memang hanya pada saat stadium lanjut saja? Dan pada stadium berapa sih yang paling tinggi menyebabkan depresi itu sangat berat? Stadium 1, stadium 2, stadium 3, ataupun stadium 4. Nah, kenapa sih saya memilih hal ini menjadi urgensi? Karena kebanyakan jurnal
Yang saya baca, mereka mengatakan bahwa pada pasien stadium lanjut dan meluasnya kanker membuat pasien tersebut merasakan depresi. Nah, dari hal ini saya mengambil judul hubungan antara pasien kanker dengan depresi. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.